Jadi negara itu harus punya kekuatan. Pertama harus memiliki ketahanan di bidang pangan, ya, ketahanan di bidang energi, stabilitas sosial dan politik, dan pertahanan yang tangguh. Makanya sekarang militer kita bangun kembali. Tanpa militer yang kuat, kita gampang digertak orang lain dan kita nggak bisa gertak orang lain. Ya. Itu yang Bung Karno dulu lakukan, dibangun angkatan laut kita, dibangun angkatan udara kita, dan menjadi militer yang terkuat di Asia pada waktu itu, dan bikin orang ketakutan semua. Australia ketakutan, Inggris ketakutan, karena memang kita. Tapi zaman Pak Harto ya, karena pengaruh dari CIA, lalu kemudian doktrin militer diubah. Doktrin militer itu menjadi Tri Ubaya Sakti. Musuh kita itu bukan dari luar, musuh kita itu datang dari dalam. Nah, ini kita ribut diri kita sendiri. Kalau musuhnya nggak ada, ya diciptakan supaya ada. Makanya saya waktu masih mahasiswa, bertemu Pak Laksamana Sudomo, almarhum Bangko Kamtib, saya dibentak-bentak. Dia bilang orang Belitung itu ekstremis. Ya, ekstrem kiri, DNID, ekstrem kanan Y. Nah, saya dituduh ekstrem kanan karena dianggap dekat dengan tokoh-tokoh Masyumi pada waktu itu. Jadi, akhirnya ya kita ribut sama kita. Angkatan daratnya kekuatannya luar biasa, angkatan laut kita lemah, angkatan udara kita lemah. Kalau sekarang ini ya kita ditantang menghadapi ini, posisi kita tuh betul-betul berada sangat sulit, dan karena itu kita tetap hati-hati menghadapi ini. Makanya mungkin ditanya kepada kita, kenapa kemarin ketika Venezuela diserbu, presidennya dicomot, diadili di sana, kita tidak berani mengeluarkan satu statement keras, to condemn, mengutuk segala macam. Kita agak lebih soft. Ya. Yang keras justru Singapura dan Pak Anwar Ibrahim Malaysia. Kita kalau sekedar mengutuk, siapa yang nggak berani? Saya satu hari tahun 2000 awal, Menteri Kehakiman merangkap sebagai Menlu pada waktu itu, ad interim, zamannya Bu Megawati. Jadi saya lapor Bu Mega, Bu, Amerika membom Baghdad. Sikap kita gimana? Adik pikir aja apa yang paling baik. Press conference, pemerintah RI mengutuk serangan Amerika terhadap Irak. Geger dunia. Padahal aja. Ya, kalau segera mengutuk siapa yang nggak berani? Ya. Tapi di balik itu terus kita harus memperhitungkan sesuatu. Ya. Kita tahu dunia sekarang ini yang namanya international law, yang namanya UN, PBB, yang namanya International Convention, itu nggak dipedulikan sama sekali. Dilanggar aja. Semua itu udah mirip seperti zaman penjajah dulu. VOC datang bawa kapal, ya, bawa meriam, ya, paksa jual sama dia, kalau nggak dibunuhin, digempur habis-habisan. Lebih kurang dunia itu kayak sekarang. Main paksa, negosiasi tapi maksa, negosiasi tapi tekan, kalau nggak serbu, culik, ambil, seolah ligo. Yang kuat akan menindas yang lemah itu menjadi sangat tidak berdaya. Kita tahu ada apa di balik langkah militer terhadap Venezuela, karena itu sumber minyak terbesar di dunia selain daripada apa yang di Timur Tengah. Yang dikejar sekarang dua, sumber energi dan sumber mineral. Terutama adalah REE, Rare Earth Mineral, mineral rangka untuk kepentingan teknologi super maju. Di kampung saya di Bangka Belitung itu paling banyak sumber-sumber itu. Ya. Orang mencari di Rusia mungkin perlu sampai 2000 meter masuk dalam tanah, bikin underground mining untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, monazit, xenotim dan lain-lain, termasuk thorium. Di kampung saya di Bangka Belitung hanya pakai pacul ngambilnya. Ya. Menggali 3 meter, 5 meter ini sudah ketemu. Jadi sumber energi terbesar ada di Venezuela. Sumber mineral ada di Greenland. Greenland mau dicaplok, tapi berhadapan sama NATO. Kalau NATO nyerbu NATO bubar. Target selain Greenland, negara mana? Ini yang dikejar. Kita melihat, boleh aja Perdana Menteri Singapura mengutuk serangan terhadap Venezuela.
Pak Anwar Ibrahim mengutuk serangan. Lalu kita tanya, emang Amerika berminat mau nyerbu Singapura, mau nyerbu Malaysia? Dia nggak ada kepentingannya. Tapi ini, dari Guam ke Papua itu cuma 6 jam. Guam tahu kan? Nah, Guam itu wilayah negara bagian Amerika Serikat di sebelah timurnya Filipina. Yang jadi pangkalan militer dulu kan di Honolulu. Kan di Guam. Dari Guam ke Papua, nah hitungan jam. Laut. Kita dalam kondisi terus terang tidak siap perang. Hitung berapa kekuatan militer kita, angkatan laut kita, angkatan udara kita. Kalau kita perang, paling kita mampu perang 4 hari. Setelah itu kita kehabisan amunisi, surrender. Disinilah kita harus menjalankan politik bebas aktif yang dulu dirumuskan oleh Pak Hatta dan Pak Natsir. Politik bebas aktif. Tidak memihak sana, tidak memihak sini, memang kelihatan seperti orang ambivalen. Tapi segala sesuatunya harus kita serahkan, pertimbangkan kepentingan nasional kita sendiri.